Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filda Fuadia Diningrat, NIM 05040220122122. Perkenalkan, nama saya Nihayatul Asfarina, NIM 050402202111. Perkenalkan, nama saya Gilang Pradana Ferdian Saputra, NIM 0504022020-100. Kami di sini akan mempresentasikan tentang peran dan analisis mengkritisi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filda Fuadia Diningrat. Di sini saya akan menjelaskan peran ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Apa sih ilmu itu? Ilmu adalah pengetahuan, dan ilmu pengetahuan adalah sebuah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Peranan ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi sumber kehidupan manusia yang dipergunakan untuk mendukung tugasnya sebagai khalifah di bumi. Dan kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dikatakan informasi sangat penting karena lambat laun setiap hari terdapat informasi-informasi yang baru yang harus kita ketahui, yang harus kita jelajahi, yang harus kita pelajari setiap hari. Di mana tanpa sebuah informasi, kita akan serba ketinggalan, terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Seperti saat ini, semua serba online, baik jual beli online, driver online, belajar online, bahkan kerja pun online. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau, kita harus selalu mendapatkan berbagai informasi di kalangan manapun, di sudut manapun. Kita harus cari terus-menerus sebuah informasi. Dan berikutnya yaitu pentingnya peran ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Yang A, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita sebagai manusia juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan manusia juga bisa benar, juga bisa salah. Maka dari itu, kita sebagai manusia, dengan memiliki ilmu pengetahuan, seseorang tidak mudah terjebak dalam tindakan yang salah. Seseorang yang memiliki ilmu tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Biasanya, orang yang berilmu memiliki prinsip hidup yang kuat dan selalu berupaya menempatkan diri di posisi yang paling tepat. Yang berikutnya, yang B, dapat menaikkan derajat manusia. Tingkatan atau derajat manusia akan semakin terangkat dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, baik di mata Tuhan maupun sesama. Orang yang memiliki ilmu senantiasa dihargai dan memperoleh penghormatan yang baik. Bahkan ketika seseorang sedang dalam tahapan menuntut ilmu, biasanya lingkungan sosial masyarakat sudah memberikan tanggapan atau pandangan yang positif. Ilmu pengetahuan merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan manusia. Dengan peran ilmu pengetahuan dapat membantu manusia beraktivitas lebih mudah. Ilmu pengetahuan membuat jarak yang jauh menjadi dekat. Dengan adanya VC, Google Meet, Zoom. Saya di Mojokerto dan Anda di Surabaya. Dengan melakukan VC, kita akan merasa jarak yang jauh bisa menjadi dekat. Ilmu pengetahuan membuat manusia mampu berinovasi dan berkembang. Ilmu pengetahuan juga bisa mewujudkan cita-cita manusia bila kita mau berusaha dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Ilmu pengetahuan dapat memecahkan permasalahan hidup. Dengan perkembangan ilmu yang ada dalam diri setiap orang, diharapkan dapat menangani permasalahan hidupnya untuk dapat mengembangkan kemampuan dan memanfaatkan lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Peran teknologi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, peran teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi. Dengan adanya teknologi, manusia sangat mudah berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan media sosial, yaitu dengan cara video call dan chattingan melalui aplikasi WhatsApp, Line, Facebook, dan sebagainya. Tidak hanya mudah dalam segi komunikasi saja, tetapi dalam segi informasi juga mudah.
karena kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah melalui internet yang berupa artikel, berita, dan lain-lain. Yang kedua, peran teknologi dalam bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi dalam pendidikan dapat memudahkan siswa memahami dan mendapatkan informasi dengan cepat, sehingga dapat digunakan untuk pengganti buku, yaitu seperti bisa searching di Google. Tidak hanya itu, teknologi juga bisa digunakan untuk media belajar online. Seperti halnya pada masa pandemi ini, kita bisa belajar di rumah tanpa harus pergi ke sekolah dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran teknologi dalam bidang bisnis. Dengan adanya teknologi, seseorang bisa melakukan transaksi jual beli barang melalui sosial media, digital marketing, dan lain sebagainya. Yaitu dengan adanya teknologi ini, para penjual bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak karena untuk barang dagangan bisa dijual melalui via online. Dan untuk para pembeli, tidak harus datang langsung pergi ke toko, karena untuk pemilihan barang bisa dilakukan melalui via online dan barang bisa dikirim sampai rumah melalui layanan ekspedisi barang, yaitu seperti JNT, JNE, dan masih banyak lagi. Yang keempat, dalam bidang pemerintahan. Berbagai sistem pemerintahan mulai menggunakan teknologi untuk menyuguhkan informasi dan pelayanan kepada masyarakat tentang pemerintahan. Seperti halnya dengan BPJS Kesehatan pada masa kini bisa menggunakan online, bisa daftar untuk online, yaitu dengan cara mengunjungi BPJS kesehatan.go.id. Analisis dan kritik peranan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi kehidupan manusia. 1. Ilmu pengetahuan. Menurut analisis dari kelompok kami, peranan ilmu pengetahuan dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap manusia. Dampak positifnya adalah A. Manusia tidak akan terjebak dalam tindakan atau perbuatan yang salah. Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan akan mengerti mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak akan terjebak pada perbuatan yang salah. B. Mempunyai ilmu pengetahuan, manusia akan lebih dihargai dan dihormati. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan akan lebih dihargai dan dihormati karena dianggap paling benar. Oleh karena itu, mempunyai ilmu itu penting. Dampak negatif. Manusia bersaing untuk menjadi orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak dan melebihi orang lain. Dengan adanya persaingan ini dapat menyebabkan permusuhan. Yang kedua, teknologi. Menurut kelompok kami, teknologi juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah A. Memudahkan dalam berkomunikasi jarak jauh. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, manusia akan lebih mudah dalam berkomunikasi, baik dalam jarak jauh maupun dekat, dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. B. Munculnya bisnis berbasis online yang menguntungkan. Adanya teknologi dapat memberi dampak positif juga kepada para pembisnis, karena para pembisnis dapat menjual produknya melalui online seperti pada sosial media, digital marketing, dan lain sebagainya, sehingga pembeli bisa dari mana saja, tidak hanya dari sekitar tempat penjual. C. Memudahkan seseorang melakukan pekerjaan dengan cepat karena adanya perkembangan teknologi. Misalnya para petani dulu sebelum perkembangan teknologi membajak sawah dengan cara manual, terkadang juga dibantu oleh kerbau atau sapi, tetapi sekarang teknologi semakin canggih dan para petani membajak sawah dengan traktor dan dapat memudahkan para petani dalam mengolah sawahnya. Dampak negatif. Manusia akan lebih malas. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini, manusia akan lebih malas. Misalnya, para murid terkadang banyak yang malas untuk belajar karena mereka mengandalkan adanya internet yang dapat membantu mereka dalam mengerjakan soal dari gurunya. B. Kasus penipuan. Kasus penipuan ini sering terjadi seperti pada jualan online. Banyak yang tertipu dengan barang yang rusak ataupun uang yang
tetapi barang ternyata tidak dikirimkan. C. Penyalahgunaan informasi data. Zaman sekarang banyak seseorang yang mengambil informasi dari sosial media tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan fitnah dan permusuhan. Demikian presentasi kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.